SIMAK UI tahun 2018 nomor 31. Di sini ada gambar sebuah katol dengan dua buah benda M1 dan M2 ya. Jadi sini diceritakan sebuah sistem terdiri dari balok bermassa M1 yang dihubungkan dengan seutas tali ke balok bermassa M2. Ini M1-nya di atas lantai, kemudian M2-nya tergantung. Lalu sebuah katol bermassa M. Nah, ini lihat gambarnya ya. Koefisien gesek antara permukaan balok M1 dengan permukaan meja K. Jadi di sini ada koefisien geseknya mu sama dengan K. Pertanyaannya itu sistem bergerak dari keadaan diam. Dari keadaan diam berarti V0-nya itu 0 ya, diam ya. Tali bergerak tanpa slip pada katrol. Berarti dia itu berputar tanpa slip. Berarti katrol berputar. Katrol berputar. Berputar ya, berotasi. Massa tali dapat diabaikan, katrol membentuk cincin homogen, energi katrol M. Serta sistem bergerak selama T adalah, nah jadi ditanya itu energi katrolnya berapa. Oke, jadi seperti energi yang terdapat pada katrol. Energi yang dimiliki katrol adalah energi putar atau rotasi. Jadi katrol ini akan berputar gini. Jadi akan berputar. Berotasi. Rotasi itu energi rotasi sama dengan setengah dikalikan inersia dikalikan omega kuadrat. Nah ini pilihan ABCDE nya. Kita akan hitung dulu berapa nilai omeganya. Jadi kita akan turunkan rumusnya ini sampai dapat persamaannya mana yang benar ya. Emang gak panjang caranya, tapi kalau diikuti pasti bisa. Oke, kita lihat ini. Yang pertama, agar mudah dipahami, kita gambarkan diagram gaya. Diagram gaya pada sistem katrol nih, di mana M1 memiliki gaya normal, kemudian memiliki wake beratnya, di mana normal dan wake ini nanti balance, artinya seimbang ya. Kemudian ada W2 dari massa kedua, M2 kali G, kemudian ada tegangan tali T1 T2, kemudian di sini ada gaya geseknya. Ini gaya gesek ya. Gaya gesek, tunggu. Gaya gesek. Nah ini gaya geseknya itu Fg. Kemudian mu nya koefisien gesek K ya, nilainya tadi K, koefisien geseknya K. N1 normal itu sama dengan wake tadi seperti yang saya jelaskan, normal ke atas sama dengan ke bawah. Kemudian kita tinjau masing-masing benda. Gaya torsi, momen gaya pada katrol. Jadi ini pada katrol ya. Jadi topik kita itu pertama pada katrol, ada sigma tau sama dengan inersia kali alfa. Karena ini berupa silinder pejal atau apa tadi disebutkan, katrol bentuk cincin homogen. Ya, cincin homogen itu berarti silinder pejal ya. Nah ini inersianya setengah mr kuadrat. Berarti nanti dapatnya ini setengah T2 kurang T1 sama dengan setengah MA kuadrat, karena R nya coret ya. Ini kan torsi itu F kali R. F nya itu ada T1 dengan T2. T2 ini lebih besar pada T1 karena dia nanti berputar gini. T2 lebih besar pada T1 ya. Kemudian selanjutnya dapat persamaan 1 dan tinjau benda M1. M1 itu nanti ada G gesek, kemudian ada T1 nih. G gesek dan T1. Berarti nanti ini sigma F sama dengan M kali A yang searah dengan A, artinya arah geraknya ke kanan nanti kan, karena ini M2 nya kan nanti bergerak ke bawah, maka M1 nya bergerak ke kanan. Jadi ini T1 nya itu plus, kemudian F geseknya itu negatif, maka nanti persamaannya akan menjadi ya, sip ya, ini dia, maka sama dengan M kali A, T1 dikurang FG sama dengan M1 kali A, maka T1 nya sama dengan Fg nya pindahkan ke kanan, berarti plus Fg. Maka T1 sama dengan M1 kali A ditambah mu kalikan N. Mu nya itu K, N nya adalah M1 kali G. Maka persamaan untuk T1 adalah M1 kalikan A ditambah K dikalikan M1 kali G. Persamaan kedua. Kemudian kita tinjau massa 2. Massa 2 tadi yang digantung ya. Ke atas ada T2, ke bawah ada W. Arahnya kan ke bawah gerakan bendanya. Berarti nanti yang terjadi adalah W2 nya itu plus, kemudian T2 nya ini min.
berlawan arah dengan arah gerakannya. Sip, masukkan ke sigma F lagi, M kali A. W2 dikurangi T2 sama dengan M2 kalikan A. Berarti nanti W2 kurangi M2 sama dengan dikalikan A sama dengan T2. Ini pindah ruas ya. Berarti T2 nya sama dengan W2 itu kan M2 kali G dikurangi M2 kali A. Ini persamaan ketiga. Oke, ini adalah persamaan gerakan kecepatan sudut ya, omega ya. Kita lihat di sini. Sudut itu kan 2, 3 ke 1. Dari persamaan T2 kurangi T1 sama dengan setengah M kalikan A. Nih, ini persamaan 1 tadi ya. T2 nya kan yang ini. M2 kalikan G dikurang M2 kali A dikurang T1 nya yang ini. Set. Kemudian sama dengan setengah M kalikan A. Maka nanti yang terjadi adalah M2 kalikan G dikurang M2 kalikan A, min ini kalikan dalam, seperti ini. Berarti ini min M1 dikalikan A dikurang K dikalikan M1 kalikan G, sama dengan setengah MA kuadrat. Nanti yang G dikelompokkan dengan G, yang A dikelompokkan dengan A. Berarti yang A ini pindah ke kanan, ya. Yang A ini pindah ke kanan, jadinya plus M1 kalikan A plus M2 kalikan A. Ini jadinya tetap ya, M2 kalikan G dikurang K dikalikan M1 kalikan G. Maka nanti M2 kalikan G dikurang K, M1 kalikan G sama dengan A-nya dikeluarin. Berarti A buka kurung setengah M ditambah M1 dikalikan ditambah M2. A-nya dikeluarkan. Selanjutnya kita pakai pembagian ya. Ya. Ini caranya emang agak panjang. Berarti A nanti sama dengan pindah bagi ya. Berarti G buka kurung M2 kali dikurang K kali M1 per setengah M ditambah M1 ditambah M2. Sekarang kita lihat rumus omega T itu sama dengan omega 0 plus alpha kali T. Ini kan awalnya diam. Awal diam. Berarti nanti omega T atau omega sama dengan A kali R dikalikan T, karena alpha itu sama dengan A per R ya. Nah, dikalikan T, maka nanti kalau kita kuadratkan berarti jadinya omega T itu sama dengan A kuadrat dikali T kuadrat per R kuadrat. Nah, energi pada katol, kita akan mencari energi. Siap. Nah, energinya ini jadi seperti ini nanti. Nah, ini emang agak panjang caranya ya. Berarti kan eka rotasi yang terjadi pada katol setengah sama dengan setengah kali I kalikan omega kuadrat ya. Berarti sama dengan setengah kali setengah M R kuadrat tutup kurung set. Ini kan tadi omega kuadrat. Berarti nanti A kuadrat kalikan T kuadrat per kuadrat ya. Nah, berarti ini nanti dikalikan dengan R kuadrat, coret cet habis ya. Berarti sisanya jadi T-nya dikeluarkan. T-nya keluarkan, kemudian A-nya dari yang ini tadi, A-nya. Ini A-nya masukkan ke sini. Nah, berarti nanti jadinya G dikalikan M2 kurang K kali M1 per setengah K kali M ditambah M1 tambah M2 tutup kurung kuadrat. Kan A kuadrat. Ya, A kuadrat. Berarti nanti jadinya seperempat M kalikan G kuadrat kalikan T kuadrat. G kuadratnya ini dapatnya dari sini, G pangkat 2 keluarkan set G kuadrat ya kan. Kemudian M2 dikurangi K kalikan M1 per setengah M ditambah M1 ditambah M2 tutup kurung kuadrat. Jadi jawabannya itu yang E ya, yang E. Ya, ini dia. Nih jawabannya itu adalah E. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan mudah dimengerti. Bagi kalian yang baru pertama kali gabung, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini, dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Akhir kata, salam fisika. Pikiran siap kacau.